Nah, sekarang kita belajar yang bioteknologi tradisional dulu ya teman-teman. Definisinya tuh kayak gini. Dibaca sendiri aja ya. Masyarakat tradisional, oke. Udah selesai kan bacanya? Lanjut ya. Oh iya, by the way, bir itu juga termasuk bioteknologi tradisional. Karena kan dia itu ya, nanti deh. Nah, ini sekarang contoh teknologi tradisional yang kalau misalkan dari di bidang pangan tuh kayak makanan gitu. Contohnya tuh tempe. Tempe tuh jelas ya kalau misalkan kalian perhatiin kan tempe dari kedelai. Terus ada kayak serabut-serabut putihnya kan di antara butir-butir bulat-bulatannya itu. Nah, itu adalah jamur sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau makan tempe itu makan jamur. Nah, tapi nggak usah khawatir, orang itu jamurnya udah difermentasi, bukan difermentasi sih, jamurnya itu aman gitu masuk ke dalam tubuh. Namanya tuh Rhizopus oryzae. Ini kurang nambahin, maafin ya. Terus kalau yogurt itu susu yang difermentasi oleh namanya bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yakult itu juga termasuk Lactobacillus bulgaricus. Kalau misalkan kalian baca di kemasannya si Yakult atau kemasannya yogurt itu pasti ditulis bakterinya apa. Kadang nggak selalu Lactobacillus, kadang dia pakai Streptococcus, tergantung macam-macam. Kemudian kalau tape itu dari Saccharomyces cerevisiae. Itulah kenapa tape itu menghasilkan alkohol. Kita kan udah pernah belajar itu kan respirasi anaerob. Ingat nggak? Kalau misalkan jamur dia menghasilkan apa respirasi anaerobnya? Alkohol bukan sih, Kak? Itu CO2. Iya benar. Kok dia jalan sih? Iya benar, kalau jamur itu dia menghasilkan alkohol. Kemudian kalau misalkan dia bakteri, dia menghasilkan CO2. Gue kebalik nggak ya? Bentar, kok gue lupa sih? Iya sih, ya benar. Itulah kenapa kan tadi si tape itu kan kadang dia ngeluarin alkohol kan kalau misalkan udah lama gitu kita nyimpan tapenya. Itu karena dia pakai si Saccharomyces cerevisiae ini. Saccharomyces itu jamur contohnya. Ragi itulah, terus juga apa namanya? Roti itu dia juga pakai Saccharomyces. Kemudian kalau kecap itu pakai Aspergillus wenti. Ini familinya Aspergillus, tapi kalau spesiesnya dia lebih banyak pakai yang Aspergillus wenti. Kemudian untuk yang di peternakan dan pertanian ini ada domba doli. Kalian pasti hafal kan, tahu banget kan domba doli itu siapa? Ke siapa? Emang manusia. Tahu domba doli kan ya? Itu waktu itu adalah Oh, belum tahu ya. Jadi domba doli itu adalah salah satu hasil dari rekayasa genetika yang pada zaman itu sempat diperdebatkan. Jadi domba doli ini adalah salah satu produk hasil cloningan, Terus kemudian ada sapi Jersey itu juga termasuk bioteknologi, tapi dia masuk ke yang modern ya. Kemudian kultur jaringan ini juga modern. Tanaman hidroponik tahu kan pasti itu modern. Kemudian tanaman hama itu juga modern. Kemudian untuk yang kesehatan, apa-apa boleh. Kalau kultur jaringan tuh kayak gimana sih? Aku masih nggak ngerti. Nanti kita bahas kok. Nanti ada sistem, ada prosesnya nanti dijelasin mekanismenya bagaimana. Kak, pengen lihat slide sebelumnya dong, Kak. Slide sebelum ini. Kok nggak mau ganti sih? Hey, tunggu ya. Ini komputerku nge-lag kayaknya. Kan dia muter-muter. Nih. Yang ini bukan? Ya, Kak. Udah. Makasih. Udah. By the way, nanti dapat kok itunya PPT-nya. Kalau misalkan kalian lupa screenshot, tenang aja. Nanti di-share. Nih, udah ya. Kemudian kalau yang untuk kesehatan dan pengobatan itu antibiotik sama vaksin. Kayak gitu. Karena kan antibiotik, oh iya, bedain ya antara antibiotik sama vaksin. Kalau antibiotik itu untuk bakteri, kalau vaksin itu untuk virus. Jadi jangan kebalik, oke? Karena kadang misalkan ada orang misalkan, ini deh kita pakai yang lagi happening, COVID. Katanya kalau misalkan kita minum antibiotik, kita bakal terhindar dari COVID. Yang nggak nyambung guys. Antibiotik itu untuk membunuh bakteri, sedangkan si COVID ini coronavirus namanya juga coronavirus, berarti kan itu virus. Jadi kamu mau minum antibiotik sebanyak apapun ya tetap aja nggak ngefek sama si coronanya, karena si corona itu virus bukan antibiotik. Jadi jangan salah ya. Terus kalau misalkan ada
keluargamu atau saudaramu yang salah itu diituin. Kalau kamu udah tahu ilmunya, dikasih tahu yang benar tuh kayak gimana. Biar nggak salah keterusan gitu. Oke, lanjut ya.